Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kami dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek kedua dengan judul Refactoring Aplikasi Kasir NetBeans ke Pendekatan OOP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Muslimah Ahmad dengan NIM 245520111338. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari aplikasi yang kami pilih. Jadi, aplikasi Kasir NetBeans merupakan aplikasi desktop berbasis Java yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan transaksi penjualan. Nah, berdasarkan hasil analisis kami, aplikasi ini masih memiliki beberapa kelemahan pada desain perangkat lunak. Di antaranya, yang pertama ada logika bisnis masih bercampur dengan tampilan GUI. Yang kedua, query SQL ditulis langsung pada form. Yang ketiga, belum menerapkan prinsip OOP dan juga solid secara optimal. Dan yang terakhir, struktur aplikasi sulit dipelihara dan dikembangkan. Nah, untuk solusi yang diusulkan adalah melakukan proses refactoring dengan menerapkan prinsip OOP, solid, MVC, DAO pattern, service layer, strategy pattern, sama custom exception. Oke, untuk tampilan atau untuk gambaran dari aplikasi kasir sebelum kami refactoring, ada antar muka yang monolitik dan akses database langsung dari form. Untuk teknologinya ada Java Swing, NetBeans IDE, sama MySQL. Untuk fitur utama dari aplikasi kasir ini, ada login pengguna, input data barang, transaksi penjualan, detail, dan juga riwayat transaksi. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan dari aplikasi kasir NetBeans sebelum kami refactoring. Jadi pada saat kami membuka aplikasi kasir ini, maka akan disuguhkan dengan tampilan login pengguna yang dimana di sini ada username dan juga password. Jadi setelah kita memasukkan username juga password, kita akan mengklik tombol login yang dimana tombol login ini berfungsi untuk sebagai jembatan kita untuk masuk ke sistem. Terus yang kedua di sini ada input data barang, yang dimana di sini ada 5 inputan, ada kode barang, nama barang, stok, harga, dan juga satuan. Jadi setelah kita inputkan terus kita klik save, maka hasilnya akan muncul di tabel data barang yang sebelah kanan ini. Nah, di sini ada 3 tombol aksi, ada tombol save, update, dan juga delete. Jadi tampilan dari input data barang ini menggunakan fitur CRUD ya teman-teman. Selanjutnya ada tampilan dari form laporan. Di sini ada transaksi sebelum tanggal, transaksi antara tanggal. Jadi antara tanggal misalkan tanggal 3 sama tanggal 4. Terus kita klik cari, maka hasil riwayatnya akan terpampang jelas dari antara tanggal 3 sampai tanggal 4. Terus selanjutnya ada transaksi setelah tanggal sama transaksi kurang dari 3 hari, yang dimana di sini tidak memakai akses inputan, tapi kita akan langsung menampilkan si transaksi yang kurang dari 3 hari ini. Terus tampilan yang terakhir ada form transaksi, dimana di sini ketika kita memasukkan nama barang, misalkan kode barangnya B001, maka akan muncul di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada aplikasi existing ini telah mampu menjalankan proses kasir, namun struktur kodenya masih bersifat monolitik sehingga sulit dipelihara dan dikembangkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Triana Habiahan dengan NIM 245520111356. Di sini saya akan menjelaskan analisis aplikasi existing. Struktur sebelum refaktor memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, seluruh logika berada pada prompt. Kedua, prompt langsung mengakses database. 3, belum menggunakan model. 4, belum menggunakan DAO. 5, belum menggunakan MVC. 6, belum menggunakan service layer. Kesimpulannya, aplikasi bersifat prosedural dengan compilling tinggi, maintain, dan pengembangan. Jadi mahal secara waktu dan resiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis permasalahan dan dampak. Yang pertama, keamanan. Query SQL di prompt, keamanan aplikasi kurang optimal. Password tersimpan di plaintext, kebocoran data. Yang kedua,
maintainability, tidak ada MVC, sulit dikembangkan, exception umum, sulit debugging, compling tinggi, sulit melakukan perubahan dan penambahan fitur. Yang ketiga, struktur kode, logika bisnis bercampur dengan GUI, sulit maintenance, tidak ada model, struktur aplikasi kurang terorganisir. Yang keempat, akses database, tidak ada DAO, query SQL tersebar, duplikasi koneksi database, banyak kode berulang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram sebelum refactoring. Diagram ini menggambarkan struktur data dan menghubungkan antar objek pada aplikasi kasir. Yang pertama ada user. Yang user itu merupakan kelas induk yang digunakan untuk autentikasi pengguna. Di dalamnya ada atribut ID user, username, password, dan label. Metodenya ada login dan logout. Ini tuh user menyimpan informasi akun yang digunakan untuk masuk ke aplikasi. Lalu ada kasir. Kasir merupakan turunan dari inheritance user. Terus atributnya ada ID kasir, nama kasir, metodenya ada input transaksi, cetak struk. Setelah berhasil login, kasir dapat melakukan transaksi dan cetak struk. Yang ketiga ada barang. Digunakan menyimpan data produk. Atributnya ada kode barang, nama barang, harga, stok. Metodenya ada tambah barang, ubah barang, hapus barang, dan update stok. Semua informasi produk disimpan pada kelas barang. Yang berikutnya ada supplier. Digunakan menyimpan data pemasok barang. Atributnya itu ada ID supplier, nama supplier, alamat, telepon. Metodenya ada tambah supplier, ubah supplier. Supplier merupakan pihak yang menyediakan barang. Terus selanjutnya ada transaksi. Transaksi merupakan inti dari aplikasi. Atributnya ada ID transaksi, tanggal, total harga, bayar, kembalian. Metodenya ada hitung total, simpan, cetak struk. Setiap transaksi akan menghitung total belanja, menyimpan data ke database, kemudian mencetak struk. Selanjutnya ada detail transaksi. Berisi rincian setiap barang yang diberi. Atributnya ada QT dan subtotal. Metodenya ada hitung subtotal. Jika dalam satu transaksi terdapat beberapa barang, maka setiap barang disimpan pada detail transaksi. Lalu ada laporan. Digunakan membuat laporan penjualan. Atributnya ada periode, total penjualan. Metodenya ada cetak laporan, ekspor PDF. Penjelasannya, data transaksi akan diolah menjadi laporan penjualan. Kelas diagram setelah refactoring. Yang pertama ada kasir. Kelas paling atas adalah kasir, terus login from. Kelas ini memiliki metode main string yang merupakan titik awal aplikasi. Saat program dijalankan, metode main akan menampilkan login from. Lalu login, selanjutnya masuk ke login from. Kelas ini menampilkan halaman login. Metodenya login. Ketika tombol login ditekan, login from tidak langsung mencetak username dan password, tetapi memanggil login view action. Login view action. Kelas ini bertugas menangani event tombol login. Metodenya btn login action performance akan mengambil username dan password dari login from lalu mengirim ke out server. Out server di sini proses autentika dilakukan. Metodenya autentika username dan password akan
meriksa apakah username dan password benar. Untuk mengecek data pengguna, auth server menggunakan database connection. Database connection, kelas ini mengelola koneksi database. Metodenya pakai get connection untuk membuka koneksi, sedangkan close connection untuk menutup koneksi. Jika login berhasil, maka aplikasi membuka dashboard from dashboard. Dashboard merupakan halaman utama aplikasi. Metode yang ada adalah short logout. Dari dashboard, pengguna dapat membuka 3 menu utama: barang, transaksi, laporan. Menu barang dari dashboard menuju dashboard barang view action. Kelas ini menangani semua tombol pada menu barang, misalnya tambah, ubah, hapus, cari. Kemudian view akan memanggil barang controller. Barang controller berisi logika bisnis. Metodenya ada save barang, update barang, delete barang, get all barang. Controller tidak langsung mengakses database tetapi menggunakan barang DAO. Barang adalah model data memiliki atribut, kode barang, nama barang, harga, stok. Kelas ini hanya menyimpan data barang beserta getter dan setter. Barang DAO merupakan interface berisi operasi database seperti insert, update, delete, find BID, find all. Barang DAO LMPL merupakan implementasi dari barang DAO. Di sini query SQL dijalankan. Menu transaksi dimulai dari transaksi via action. Kelas ini mengalami event tombol seperti tambah barang, simpan, setelah itu menghapus total dan mencetak struk. Metode yang terlibat adalah hitung total, cetak struk, load tabel. Transaksi kontrol ini bertanggung jawab terhadap proses transaksi. Metodenya simpan transaksi, akan menyimpan transaksi berserta detail barang. Controller juga memiliki hitung total untuk menghitung jumlah pembayaran. Detail barang, setiap transaksi memiliki beberapa barang. Karena itu digunakan kelas detail barang yang menyimpan barang Qt subtotal. Hubungan yang terlihat barang 1 detail barang, lalu ada diskon strategi. Perhitungan diskon dibuat menggunakan pola strategi partner. Interface-nya diskon strategi memiliki metode hitung diskon. Implementasinya ada 2, diskon 0 untuk tanpa diskon dan diskon persentase untuk diskon berdasarkan persen. Lalu ada menu laporan. Dashboard juga dapat membuka laporan view action, kemudian view memanggil laporan controller. Controller mengambil data menggunakan transaksi DAO. Metode utamanya get laporan penjualan, digunakan untuk mengambil transaksi berdasarkan tanggal awal dan akhir. DAO Factory, semua DAO dibuat melalui DAO Factory. Factory menyediakan get barang DAO, get detail barang DAO, get transaksi DAO. Tujuan supaya objek DAO dibuat di satu tempat sehingga kode lebih rapi dan mudah dikelola. Exception di bawah terdapat data exception dan validation exception. Data base exception digunakan jika terjadi kesalahan database. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Netu Fikira dengan NIM 2455.2411360 dari kelas RPCNS 24E. Di sini saya akan menjelaskan tentang OP yang diterapkan dalam proyek ini. Ada 4 pilar utama OP yang saya gunakan. Pertama, encapsulation.
saya terapkan melalui getter dan setter dan untuk melindungi data agar tidak diakses secara langsung dari luar kelas. Kedua, inheritance atau pewarisan. Saya terapkan dengan membuat pewarisan antar kelas sehingga kelas turunan bisa memanfaatkan atribut dan metode dari kelas induknya. Ketiga, ada abstraction. Saya wujudkan melalui implementasi yang hanya menampilkan fungsi-fungsi penting yang perlu diketahui. Terakhir, ada polymorphism. Saya terapkan menggunakan strategi pattern sehingga satu metode bisa memiliki perilaku berbeda tergantung objek yang menjalankannya. Selain OOP, saya juga menerapkan prinsip solid agar kode lebih terstruktur dan mudah dikembangkan ke depannya. Ada 3 prinsip yang saya fokuskan di sini. Pertama, SRP atau Single Responsibility Principle diterapkan dengan memisahkan tanggung jawab masing-masing komponen, yaitu view, service, dan DAO, sehingga setiap bagian hanya fokus pada satu tugas. Kedua, ada OCV atau Open Close Principle. Saya terapkan menggunakan strategi pattern sehingga sistem terbuka untuk penambahan fitur baru tanpa harus mengubah kode yang sudah ada. Ketiga, ada DIP atau Dependency Inversion Principle. Diterapkan dengan membuat service bergantung pada interface DAO, bukan pada implementasi langsungnya, sehingga lebih fleksibel. Arsitektur yang saya gunakan dalam proyek ini adalah MVC, yaitu model view controller yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu model berfungsi merepresentasikan data aplikasi, contohnya seperti barang, transaksi, dan user. Kedua, ada view berfungsi menampilkan antar muka kepada pengguna, contohnya seperti login view dan barang view. Ketiga, ada controller berfungsi mengelola logika bisnis dan menjadi penghubung antara view dengan DAO, sehingga alur data dari tampilan ke database bisa berjalan dengan rapi dan terstruktur. Kemudian, saya akan menjelaskan juga tentang implementasi DAO atau Data Access Object dalam proyek ini. Dari sisi implementasi, saya membuat 3 DAO utama, yaitu barang DAO, transaksi DAO, dan user DAO, yang masing-masing menangani akses data sesuai entitasnya. Dari sisi fungsinya, DAO ini berperan untuk memisahkan akses database dari tampilan, menyimpan seluruh queries SQL di satu tempat, mempermudah proses maintenance ke depannya, serta mengurangi coupling atau ketergantungan antar komponen dalam sistem. Mungkin untuk sekarang kita lanjut ke implementasi desain pattern. Jadi di sini tuh ada interface, yang dimana interface itu ada diskon strategi, kemudian ada implementasi, dimana itu ada tanpa diskon presentasi, kemudian ada keuntungan. Di dalam itu ada mudah menambah jenis diskon baru, tidak mengubah kode utama, memenuhi prinsip open close principle atau OCP. Kemudian ada perbaikan sebelum dan sesudah refaktor. Yang pertama itu sebelum itu logika bisnisnya itu bercampur dengan tampilan. Lalu query SQL-nya itu di form itu tidak dipisah. Kemudian ada tidak ada model, juga exception-nya juga menggunakan exception umum dan coupling tinggi. Sesudahnya itu ada service layer, kemudian ada penggunaan DAO, ada model layer, custom exception, kemudian couplingnya itu lebih rendah. Oke, mungkin ini saya langsung saja ke demo aplikasi. Pertama itu ini aplikasi yang sudah direfaktor. Untuk tampilan loginnya seperti ini. Jadi kita login terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Di situ ada data barang, ada transaksi, dan juga laporan. Di data barang ini kita bisa update. Contoh stok 10 kita bisa update. Nah, stoknya 10, kemudian bisa kita tambahkan, bisa kita delete gitu. Contoh saya akan mendelete ini.
Nah, ini sudah terhapus. Nextnya itu ada transaksi. Di sini tuh data barang cuma seperti ini. Transaksi itu jadi nanti kita cari barang yang ingin kita check out atau kita bayar gitu, atau kita bikinkan struknya. Contoh ini buku Sidu, kita misal cetak struk untuk 1, kita kasih diskon misal 10 gitu, atau 5.000, kita kasih diskon 5.000, coba kita tambahkan. Nah, di sini ada harganya itu 24.000 harga normalnya, kemudian di diskon 5.000 jadinya itu 19.000 gitu. Sini kita bisa bayar, juga, atau bisa kita hapus juga gitu kan. Kita hapus atau kita tambahkan lagi. Contoh sini saya akan coba yang pulpen pilot, ini kita kasih diskonnya itu 0, jadi full harga gitu. Nah, ini itu sebetulnya tuh full ya. Kemudian di laporan sini tuh kita bisa nyari transaksi berdasarkan tanggal gitu, atau yang ini yang tampilan. Jadi sini tuh ada daftar transaksi yang sudah dibayar tadi. Nah, ini transaksi ada ID-nya, jadi setiap transaksi itu ada ID-nya. Nah, ini data transaksi untuk yang tadi itu. Kita bisa dilihat di sini ada barangnya, kemudian ada ininya. Oke, untuk demo mungkin seperti itu, karena untuk tampilannya itu cuma ada 3 menu dari aplikasi sebelumnya. Jadi mungkin itu yang bisa kami demokan. Nah, jika ini keluar, ini bakal masuk ke login lagi gitu. Oke, mungkin untuk kesimpulan, jadi refactoringnya itu berhasil meningkatkan kualitas desain perangkat lunak. OOP, Solid MCV, DAO pattern, service layer, strategi pattern, dan juga custom extension itu berhasil diterapkan. Kemudian struktur aplikasinya juga lebih modular atau lebih modular itu. Jika bisa dilihat sini itu sudah terpisah semua dan mudah dipelihara serta mudah dikembangkan tanpa mengubah fungsi utama aplikasi begitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak.